Assalamualaikum, selamat datang di Hanifah Zulhaimi Channel. Tempatnya belajar singkat tentang akuntansi, audit, dan perpajakan. Selamat belajar! Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Intercompany Profit Transaction Inventory, atau transaksi antara perusahaan induk dan anak melalui penjualan persediaan. Pustaka rujukannya, kalian bisa menggunakan Advanced Accounting edisi ke-10 atau edisi-edisi selanjutnya dari BIMS, bukunya seperti ini. Atau kalian boleh juga menggunakan buku-buku Advanced Accounting lainnya. Baik, kita mulai saja pembahasan yang pertama, yaitu mengenai bagaimanakah perlakuan laba antar perusahaan atas transaksi penjualan persediaan. Walaupun penjualan persediaan dilakukan antara induk dan anak, tidak menutup kemungkinan atas penjualan tersebut memperoleh laba. Mengapa? Karena dalam aturan yang tertuang dalam PSAK nomor 7 tahun 2010 mengatakan bahwa harga jual barang antara entitas induk dan entitas anak harus sama dengan harga jual ke pihak eksternal atau arm's length transaction. Misalnya begini, induk apabila dia menjual persediaan barang ke pihak eksternal, harga jualnya adalah sebesar 1 juta dan memperoleh laba 100.000. Nah, apabila barang tersebut dijualnya ke anak, harganya pun harus sama sebesar 1 juta dan memperoleh laba sebesar 100.000. Tidak boleh berbeda. Tidak boleh mentang-mentang menjualnya ke anak sendiri, harganya dibedakan menjadi lebih rendah atau misalnya lebih tinggi. Begitu ya. Jadi transaksi antara anak dan induk tentunya akan juga menghasilkan laba. Laba tersebut istilahnya adalah laba antar perusahaan. Aturan berikutnya yang tertuang dalam Consolidated Financial Statement ARB nomor 51 yang diamandemen di FASB Statement nomor 160 mengatakan bahwa intercompany balance and transaction shall be eliminated. Atau maksudnya, transaksi antara perusahaan induk dan perusahaan anak harus dieliminasi. Mengapa harus dieliminasi? Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Intercompany transaction pada dasarnya adalah transaksi dengan diri sendiri. Mengapa bertransaksi dengan diri sendiri? Karena pada hakikatnya perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan satu kesatuan. Sehingga apabila ada transaksi penjualan dari induk ke anak, seolah-olah dia bertransaksi dengan dirinya sendiri. Karena bertransaksi dengan dirinya sendiri, maka berarti sebetulnya tidak ada perubahan jumlah atau besaran aset atau kewajiban. Yang ada hanya perpindahan aset atau kewajiban dari induk ke anak. Karena tidak ada perubahan jumlah, maka hal tersebut tidak dapat diakui sehingga harus dieliminasi. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan ilustrasi yang berikut ini. Misalnya, ada perusahaan induk dan perusahaan anak. Perusahaan induk ini memiliki aset berupa kas sebesar 150 juta dan berupa persediaan gedung atau rumah, misalnya karena perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti yang bisnisnya adalah jual beli rumah, sehingga aset persediaannya berupa rumah ya. Aset persediaan rumahnya berupa rumah sebesar 100 juta. Kemudian perusahaan induk ini
memberikan modal kepada perusahaan anak sebesar 150 juta, sehingga kas yang 150 juta dari induk berpindah ke anak. Pada proses berikutnya, perusahaan induk ternyata menjual persediaan rumah tersebut ke perusahaan anak. Harga jualnya adalah 150 juta. Karena harga perolehan rumahnya tadi 100 juta, sehingga atas penjualan persediaan rumah ke anak sebesar 150 juta, seolah-olah induk mendapatkan laba sebesar 50 juta. Padahal anak membayar pembelian atas persediaan rumah itu menggunakan uang yang tadi diberikan oleh induk sebesar 150 juta. Sehingga 150 juta ini berpindah lagi kepada induk. Artinya, laba 50 juta tersebut merupakan laba yang diperoleh dari uang induk sendiri. Jadi tidak ada penambahan atau perubahan jumlah aset, yang ada hanya perpindahan. Sehingga hal ini tidak dapat diakui dan harus dieliminasi. Ketika induk mengakui tadi ada laba 50 juta, itu tidak boleh diakui karena labanya adalah dari uangnya sendiri dan harus dieliminasi. Mari kita simpulkan ketentuan dalam memperlakukan profit atau laba pada transaksi antar perusahaan induk dan anak. Dalam buku BIMS dikatakan, profits on intercompany sales of inventory all recognized if goods have been resold to outsiders, atau profit atau laba boleh diakui apabila persediaan barang dagangan telah terjual kepada pihak luar. Artinya, barang dagangan tersebut atau persediaan tersebut sudah tidak dimiliki lagi baik oleh induk maupun oleh anak. Kemudian ketentuan yang berikutnya adalah deferred if the goods are still held in inventory. Laba atau profit harus ditangguhkan atau harus dieliminasi apabila persediaannya masih berada di dalam gudang atau masih tercatat dalam persediaan. Misalnya seperti ini. Anak membeli barang dagangan kepada induk, namun sampai dengan akhir periode akuntansi, yaitu tanggal 31 Desember tahun berjalan, barang dagangan tersebut belum berhasil dijual oleh anak ke pihak eksternal. Sehingga laba dari penjualan persediaan dari induk ke anak tersebut tidak boleh diakui atau harus ditangguhkan, harus dieliminasi. Oke. Nah, apabila pada akhir tahun periode akuntansi ada laba yang ditangguhkan, maka di tahun selanjutnya inventory tersebut harus diakui. Ya, ini dikatakan oleh BIMS bahwa previously deferred profits in beginning inventory are recognized. Jadi, apabila ada laba yang ditangguhkan, pada tahun periode akuntansi berikutnya, itu harus diakui. Yang berikutnya, transaksi antara induk dan anak itu dibedakan menjadi dua. Ada transaksi upstream, ada transaksi downstream. Ilustrasinya sebagai berikut. Misalnya di sini ada bagan, ada perusahaan induk atau parent, kemudian ada perusahaan anak subsidiary 1, 2, dan 3. Transaksi downstream adalah transaksi penjualan dari induk kepada anak
atau induk menjual kepada anak. Oleh karena itu, mengapa dinamakan downstream? Jadi alurnya ke bawah, arusnya ke bawah. Dari induk yang di atas ke anak yang di bawah. Kemudian, transaksi upstream adalah transaksi penjualan dari anak ke induk. Jadi arusnya ke atas. Penjualan dari anak ke induk. Jadi yang menjual barang dagangannya anak dijual ke induk. Kita ulangi ya. Penjualan downstream adalah penjualan dari parent atau dari induk ke anak. Transaksi upstream adalah penjualan dari anak ke induk. Untuk mengeliminasi transaksi-transaksi, terdapat beberapa ketentuan penjurnalan. Berikut ini adalah worksheet entry for eliminating intercompany profit for downstream sales. Yang pertama, apabila ada transaksi penjualan dari induk ke anak, maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan eliminasi melalui penyusunan jurnal koreksi. Yang pertama, jurnal koreksinya adalah kita harus mendebit sales, kemudian mengkredit cost of sales. Sebesar harga apa? Sebesar for the intercompany sales price. Jadi sebesar harga jual antara induk dan anak tersebut. Oke. Yang berikutnya, jurnal penyesuaiannya adalah cost of sales di debit dan mengkreditkan inventory. Oke, sebesar apa? Sebesar for the profits in ending inventory atau sebesar nilai keuntungan di akhir periode. Oke. Nah, apabila terdapat nilai inventory yang masih tersisa atau maksudnya terdapat barang dagangan yang belum laku terjual ke pihak eksternal pada akhir periode akuntansi, maka pada tahun berikutnya persediaan tersebut harus diakui. Oke, persediaannya diakui dengan melakukan penjurnalan mendebit investment in subsidiary di debit dan mengkreditkan cost of sales di kredit. Oke. Agar lebih jelas, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah kasus untuk apabila terjadi transaksi penjualan antara induk ke anak perusahaan dan pada akhir periode akuntansi atau pada akhir 31 Desember tahun berjalan, anak sudah berhasil menjual seluruh persediaan tersebut ke pihak eksternal. Oke. Kasusnya adalah seperti ini. Preti pada tahun 2019 menjual barang dagangan seharga $1.000 kepada anak perusahaannya yang bernama Simple. Atas $1.000 ini, dia memiliki keuntungan atau gross profit sebesar 30%. Simple had none of this inventory on hand at the end of 2019. Artinya, Simple pada akhir tahun 2019 sudah tidak memiliki inventory tersebut atau persediaan tersebut. Atau dengan kata lain, persediaan yang dibeli dari Preti itu sudah terjual seluruhnya ke pihak eksternal. Oke.
Dengan demikian, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengeliminasi penjualan yang dilakukan oleh Pretty ke Simple. Maka kita harus mengurangi penjualan Pretty ke Simple sebesar 1.429. Mengapa 1.429? Ini adalah harga jual si inventory dari Pretty ke Simple. Pretty tadi menjual barang dagangannya kan harga pokoknya adalah 1.000, kemudian dia dapat keuntungan 30%. Sehingga harga jualnya adalah tinggal dikalikan, yaitu sebesar 1.429. Oke. Kemudian ayat jurnal yang berikutnya adalah kita harus mengeliminasi cost of sale dari Simple ke pihak ketiga atau pihak eksternal. Mengapa? Karena cost of sale yang harus diakui adalah cost of sale dari Pretty ke Simple. Ya, jadi worksheet-nya akan seperti ini. Kita harus mendebit sales sebesar 1.429, kemudian mengkreditkan cost of sales sebesar 1.429. Angka 1.429 ini dari sales yang sebesar 1.000 itu kan memperoleh keuntungan sebesar 30%, sehingga harga jualnya adalah 1.429. Oke, mari kita lihat bagaimanakah akhirnya penjurnalan setelah dilakukan eliminasi. Ini soal yang tadi ya, soal yang sebelumnya. Kemudian ini penjurnalannya. Kita buat jurnal satu persatu dari awal transaksi. Jadi awal transaksi ini adalah Pretty menjual barang dagangan kepada Simple seharga 1.000 dengan keuntungan 30%. Maka jurnal penjualan Pretty ke Simple adalah dia harus mendebit kas 1.429, kemudian sales-nya pun bertambah sehingga mengkredit sales sebanyak 1.429. Oke, kemudian setelah itu Pretty harus melakukan penjurnalan untuk mencatat cost of goods sold atau cost of sales-nya. Tadi cost of sales-nya adalah 1.000 atau harga pokoknya adalah 1.000. Maka jurnalnya adalah cost of goods sales adalah 1.000 di debit dan inventory-nya Pretty berkurang sebesar 1.000. Oke, kita sudah selesai ya dengan penjurnalan untuk Pretty. Kemudian kita lakukan penjurnalan untuk Simple. Simple ketika membeli barang dari Pretty, maka dia harus menjurnal untuk pembelian barang persediaan. Jurnalnya apa? Misalnya, jurnalnya pembeliannya secara cash, maka yang bertambah adalah persediaan. Persediaannya bertambah sebesar 1.429. Kenapa 1.429? Karena kan dia membeli dari Pretty seharga 1.429. Maka inventory yang diakui oleh Simple adalah 1.429. Kemudian di kreditnya kas sebesar 1.429. Pada proses selanjutnya, katanya dalam soal diketahui bahwa Simple had none of this inventory on hand at the end of 2019. Berarti pada akhir tahun 2019, seluruh persediaan tersebut sudah terjual oleh Simple. Artinya ada penjualan ke pihak eksternal yang dilakukan oleh Simple. Maka Simple harus melakukan penjurnalan untuk penjualan ke pihak luar. Oke. Jurnalnya adalah tentu saja Simple menerima uang kas sebesar 1.429,
Kemudian penjualannya bertambah 1.429. Oke ya, selain penjurnalan untuk penjualan, Simple juga harus melakukan penjurnalan untuk mencatat cost of goods sold-nya. Cost of goods sold Simple berarti kita harus mendebet COGS sebesar 1.429. Mengapa COGS Simple 1.429? Karena dia tadi beli barangnya seharga 1.429, maka dia menjurnal cost of goods sold-nya pun 1.429. Oke, kemudian dia harus mengkreditkan inventory-nya sebesar 1.429. Oke ya, sudah jelas sampai di sini. Nah, pada akhir tahun ternyata kita harus buat jurnal eliminasi. Kenapa? Karena kita harus mengakui adanya laba atas penjualan ke pihak eksternal. Oke, ketentuannya tadi sudah kita lakukan. Ketentuan yang pertama, kita harus melakukan jurnal eliminasi, yaitu mengurangi sales dari si Pretty ke Simple seharga 1.429. Kenapa yang dikurangi yang penjualan Pretty ke Simple? Karena yang akan kita akui adalah penjualan Pretty ke pihak keluar, pihak ketiga atau pihak eksternal. Oke ya, makanya sales-nya di debit sebesar 1.429. Kemudian kita harus mengurangi cost of sales atau cost of goods sales yang dilakukan oleh Simple sebelumnya. Kenapa? Karena Simple mengakui COGS-nya tadi sebesar 1.429. Padahal COGS yang sesungguhnya adalah yang 1.000. Oke ya, maka COGS Simple harus dieliminasi. Oke, maka COGS-nya kita kredit sebesar 1.429. Oke, sehingga jurnal akhirnya adalah seperti ini. Mari kita urutkan. Untuk kas atau cash, maka posisi terakhir ada di debit. Betul ya? Dari Pretty ada di debit 1.429, kemudian Simple ada di kredit, maka ini sudah habis. Namun ada lagi di debit 1.429, maka kasnya ada 1.429. Untuk sales, posisinya adalah di kredit sebesar 1.429. Oke. Untuk cost of goods sold, posisinya ada di debit. Kenapa? Karena yang ini dengan ini akan tereliminasi habis, sisanya yang 1.000. Kemudian untuk yang inventory posisinya ada di kredit sebesar 1.000. Sama ya, yang ini dan ini akan tereliminasi, sisanya yang 1.000. Apakah betul? Mari kita cek. Berarti penjurnalannya ini adalah ada pendapatan sebesar 1.429 atas penjualan sebesar 1.429 yang COGS-nya sebesar 1.000 dan inventory-nya berkurang sebesar 1.000. Jadi fix ya, akhir penjurnalannya adalah seperti ini. Yang diakui adalah harga jual dari Pretty ke eksternal, COGS-nya yang diakui adalah COGS dari Pretty ke Simple. Contoh kasus berikutnya adalah apabila terjadi penjualan dari induk ke anak
Namun, sampai dengan akhir periode akuntansi atau 31 Desember tahun yang berjalan, anak belum berhasil menjual seluruh persediaan tersebut ke pihak eksternal. Jurnal penyesuaian yang harus disusun adalah yang pertama, masih sama ya, untuk menghapus penjualan dari induk anak. Kemudian yang berikutnya, karena ada barang yang belum terjual, maka kita harus melakukan penyesuaian juga untuk berapa jumlah yang masih dipegang atau masih ada di dalam atau dimiliki oleh si anak. Oke, misalnya ini ada tahun 2020, Paul menjual barang dagangan kepada anaknya yang bernama Sal sebesar $900 dengan tingkat keuntungan 40%. Ternyata sampai dengan akhir tahun 2020, Sal belum berhasil menjual seluruh barang dagangan tersebut atau persediaan tersebut. Masih ada $200 yang belum tersedia atau belum terjual. Kemudian untuk worksheet entry tahun 2020, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjurnal penyesuaian untuk menghapus penjualan dari Paul ke Sal. Berapa besarnya? Yaitu sebesar 1.500. Dari mana? Tadi kita ketahui bahwa harga pokoknya adalah $900 dan kemudian dia memperoleh keuntungan 40%. Sehingga kalau kita kalikan, harga jual dari Paul ke Sal itu adalah 1.500. Jadi kita kurangkan penjualan dari Paul ke Sal sebanyak 1.500 dan kita juga harus mengurangi cost of sales yang dilakukan Sal ke pihak eksternal sebesar 1.500 juga. Oke, yang kedua, jurnal penyesuaian yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan untuk barang atau persediaan yang masih disimpan oleh Sal, yang masih belum berhasil dijual ke pihak eksternal, yaitu sebesar $200. Oke, dari $200 ini kan sebetulnya ada angka labanya. Tadi $200 ini kan adalah sebetulnya nilai jual yang seharusnya dijual ke pihak eksternal. Tapi dalam $200 ini kan terkandung 40% laba ya, sehingga kita harus mengurangi sebesar 40% dari $200. Oke, kita belum boleh mengakui labanya. Kenapa? Ya karena barangnya saja belum terjual. Begitu ya. Berapakah besarnya? Yaitu sebesar $200 kali 40%, yaitu $80. Jadi cost of sales-nya di debit $80, inventory-nya di kredit $80. Oke. Yang berikutnya, mari kita lihat proses penjurnalannya dari awal. Ini soal yang tadi. Oke, kita urut satu persatu untuk yang Paul terlebih dahulu. Di dalam soal, Paul katanya menjual barang dagangan atau persediaan kepada Sal sebesar $900 dengan gross profit 40%. Maka, jurnal penjualan yang harus dicatat oleh Paul untuk mencatat penjualan ke Sal adalah kas atau cash di debit sebesar 1.500, penjualan di kredit sebesar 1.500 atau sales di kredit sebesar 1.500. Kemudian dia harus juga mencatat untuk cost of goods sold atau cost of sales-nya. Cost of sales-nya tadi adalah 900. Jadi cost of goods sold-nya di debit 900, inventory atau persediaannya di kredit 900. Oke, yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan penjurnalan atas pembelian Sal ke Paul. Oke, Sal kan membeli barang dagangannya ke Paul sebesar 1.500. Maka Sal akan mengakui adanya penambahan inventory atau persediaan sebesar 1.500 dan adanya pengurangan kas karena dia harus membayar ke Paul sebesar 1.500. Oke ya, kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus mencatat penjualan Sal ke pihak eksternal. Tadi di soal katanya Sal masih memiliki $200 di akhir periode. Artinya belum seluruhnya terjual. Dia mempunyai inventory 1.500, kemudian masih ada sisa 200.
Berarti yang terjual adalah 1.300. Oke, maka kita harus mencatat jurnal penjualan ke pihak eksternal sebesar 1.300. Jurnalnya adalah adanya pemasukan kas dari penjualan sebesar 1.300 dan ada sales atau penjualan di kredit sebesar 1.300. Yang berikutnya, sal harus mencatat cost of goods sold. Berapa besarnya? Ya tentu saja 1.300 karena kan dia menjualnya sebesar 1.300 ya. Jadi cost of goods sold-nya 1.300 dan persediaannya adalah 1.300. Yang terakhir, kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk mengeliminasi tadi penjualan Paul ke Sal ya. Seperti jurnal yang ini sudah kita susun, yaitu penjualannya harus di debit sebesar 1.500 dan cost of goods sold-nya di kredit 1.500. Oke, yang berikutnya karena masih ada persediaan yang dimiliki oleh Sal, maka kita harus mengurangi jumlah laba yang sudah terlanjur diakui tadi. Ya, dari 200 ini kita labanya 40% harus kita hapus. Oke, jurnalnya tadi adalah cost of goods sold di debit 80 dan persediaan di kredit 80. Sehingga pada akhirnya jurnal setelah tereliminasinya adalah untuk kas posisi terakhir ada di debit. Ini ya, karena yang pertama ada di debit, kemudian yang kedua ada di kredit, ini kita silang akan habis, dan yang terakhir tersisa adalah yang di debit sebesar 1.300. Oke, untuk penjualan posisi terakhirnya ada di kredit. Oke, ini kita ada yang di kredit pertama, kemudian ditambah 1.300, namun dikurang lagi 1.300, maka hasil akhirnya ada di kredit 1.300. Nah, untuk cost of goods sold-nya ini, sebentar. Berarti selama tahun 2020, Paul dan Sal itu sudah berhasil melakukan penjualan sebesar 1.300 ke pihak eksternal. Dengan cost of goods sold-nya berapa? Mari kita hitung. Cost of goods sold posisinya terakhir adalah di debit sebesar 780. Ya, 780 coba kita hitung. Yang pertama ada di debit 900, kemudian ada di kredit 1.300, ada di debit 1.300, ada di debit juga 80, kemudian ada di kredit terakhir 1.500, sehingga hasil akhirnya adalah di debit 780. Begitu juga dengan persediaan ya. Persediaan hasil akhirnya adalah di kredit sebesar 780. Jadi hasil akhirnya jurnalnya adalah sudah sesuai. Paul dan Sal berhasil menjual barang dagangan ke eksternal sebesar 1.300 ya, betul ya. Nah kan awalnya 1.500 tetapi ada sisa sebesar 200, jadi 1.300. Dengan harga pokok sebesar 780 rupiah. Untuk mengecek apakah penjumlahan kalian atau penjurnalan kalian ini salah atau benar, coba kalian cek saja. Lihat ini, untuk harga jual 1.500, harga pokoknya adalah 900 karena dia mendapat keuntungan 40%. Coba kalian cek, betulkah untuk penjualan sebesar 1.300, maka harga pokoknya adalah 780. Jika ini sesuai, maka perhitungan kalian sudah benar. Oke, sekian pembahasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.